Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi baru, terkeren dan juga terupdate tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Dan di video kali ini kita akan melihat reaksi tentang perkembangan kasus Vina serta Ibtu Rudiana yang sedang diperiksa oleh Propam Polri di Mabes Polri ya guys ya. Nah, seperti apa videonya? Bersaksikan. Let's go. Setelah ditetapkan menjadi tersangka belum juga ditunjukkan kepada publik itu Pak. Terima kasih. Baik, jadi itu bukan merupakan bagian dari strategi penyidikan yang dilakukan oleh tim sus. Jadi tentunya pada saatnya nanti tentu akan dimunculkan, khususnya pada saat akan penyerahan berkas, karena memang proses sedang berlangsung saat ini, sehingga semuanya kami serahkan kepada tim sus karena ini bagian dari strategi penyidikan. Terima kasih. Ya, terkait dengan beredarnya cat, yang jelas kita sudah sampaikan di dalam komitmen kita beberapa waktu yang lalu bahwa terkait dengan narkoba, termasuk hal-hal lain yang menjadi perhatian masyarakat, saya minta untuk tidak ada lagi. Silahkan kepada seluruh anggota, apakah itu Kapolda, Kapolres, Direktur, bahkan pejabat di Mabes pun, kalau nanti kita periksa di lapangan masih ada, pasti saya copot. Saat ini tim sedang turun bekerja. Dua hal yang kita lakukan, turun untuk mengecek apakah ada keterlibatan anggota di satu sisi. Saat ini juga kita memeriksa jaringan yang kemarin di beberapa wilayah ditangkap. Saat ini kami kerjasama dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap rekening-rekening yang ada. Tentunya akan semuanya nanti akan kita dapatkan setelah mendapatkan laporan dari PPATK, dan kalau itu nanti kita dapatkan, tentunya kita akan melaksanakan proses penerapan pasal pencucian uang. Kadif Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap 4 petinggi Polri di Polda Jawa Barat. Pemeriksaan itu terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam yang tak kunjung tuntas. Salah satu yang diperiksa dalam kasus itu adalah Ibtu Rudiana, yang menjabat Kanit Narkoba Polres Cirebon pada 2016 silam. Untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas dan petinggi Bareskrim Polri sambangi Polda Jabar. Selain mengusut para pelaku pembunuhan, juga ada untuk usut keterlibatan anggota Polri. Akun Twitter @demit_is_bek menyebut, Ibtu Rudiana diduga adalah salah satu aktor yang menewaskan anaknya sendiri dan Vina. Bareskrim Polri akhirnya menurunkan tim asistensi dalam kasus Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro awalnya mengerahkan tim untuk membantu Polda Jabar menangkap tersangka yang masih buron. Bahkan, dari salah satu yang terlibat, termasuk dari keluarga sang korban itu Rudiana, ayah dari sang korban M. Rizky Rudiana alias Eki. Selain itu, pihaknya juga telah menelusuri penyidik Polda Jabar yang menangani kasus ini, juga ada yang terindikasi dengan bisnis Ibtu Rudiana. Tim juga akan mengusut tuntas siapa aktor yang bermain di belakang mereka. Kasus pembunuhan ini diduga dari sepak terjang dari anggota Polri sendiri. Dari desas-desus bandar hingga sejumlah jenderal, Juhandani menegaskan akan segera diusut tuntas. Akan dihilangkan jabatan dari Ibtu Rudiana. Jika ditemukan bukti-bukti yang kuat, Rudiana akan dituntut di meja hukum dan dikenakan pasal berlapis. Juhandani juga meminta berkas siapa saja jajaran polisi yang menangani kasus tersebut 2016 silam.
Inilah daftar polisi yang dicurigai dan harus menjalani pemeriksaan dan bertanggung jawab atas kasus yang tidak diusut tuntas. Luar biasa ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah ya. menerima sejumlah permohonan dari saksi dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina. LPSK menyebut masih melakukan pendalaman. Ketua LPSK Ahmadi menyatakan perlu menelaah permohonan perlindungan yang diajukan saksi dalam kasus Vina. Ahmadi juga menyampaikan syarat permohonan perlindungan para saksi dan menjelaskan hak untuk dapat perlindungan. Memandang perlu melakukan penelahan secara mendalam dalam kasus ini untuk dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Ini karena korban, kalau kita dilihat undang-undang, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikan. Ini di pasal 5 Undang-Undang 31 2014. Pemberian saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertentu juga diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Wawan Fahrudin sebut 10 orang termasuk saksi dan keluarga korban kasus Vina ajukan permohonan perlindungan. LPSK akan melakukan asesmen psikologi untuk menilai kesaksian. Setelah tim khusus itu ditugaskan Pak Ketua, dari mulai pertengahan Mei sampai 10 Juni, minimal hari ini sudah ada 10 saksi maupun keluarga korban tadi Pak sampaikan oleh Pak Ketua. Jadi pada prinsipnya mereka itu ada beberapa hal yang kita mau cek secara psikologis karena beberapa saksi ini memiliki inkonsistensi, makanya hasil asesmen psikologis ini akan membuktikan mereka memberikan pernyataan itu konsisten apa enggak, saling berkesesuaian satu sama yang lain apa tidak gitu, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesaksian ini benar apa adanya. Persoalannya yang kemudian karena ini kasusnya cukup lama, 8 tahun yang lalu, para saksi maupun keluarga korban juga agak kesulitan mengingat kasus kesaksian ketika kasus ini terjadi pada waktu itu. Setelah resmi melayangkan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Rabu siang tadi tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum meminta Komisi Yudisial turun langsung mengawasi sidang pra-peradilan terhadap Peggy. Tim kuasa hukum Peggy datang untuk memberikan surat pada Komisi Yudisial untuk meminta KY turun langsung mengawasi sidang pra-peradilan terhadap Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Tim kuasa hukum Peggy mengajukan pra-peradilan setelah menilai Polda Jabar tak punya dasar kuat dalam menetapkan status tersangka terhadap klien. Memonitor persidangan terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua karena dalam langkah seleksi katanya Hakim Agung. Ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Penahanan Peggy Setiawan ini habisnya sampai tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Oke, mantap. Ada apa ya? Kenapa sampai sekarang surat penahanannya tidak diberikan ke kuasa hukum Peggy ini ya? Guys, waduh, ini sepertinya semakin hari semakin ruwet dan runyam permasalahan kasus Vina ini ya guys ya. Semakin hari makin gak jelas. Apalagi dengan video yang pertama tadi, itu semoga video itu benar ya, bahwa Ibtu Rudiana sedang diperiksa oleh Propam Polri dan di Mabes Polri, dan semoga pemeriksaan Ibtu Rudiana ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan diharapkan apa yang dituduhkan pihak-pihak netizen kepada beliau ya. Dan semoga semua ini segera terungkap dan segera terbukti apa yang telah dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap para yang ditersangkakan ini ya guys, yang dimaksudnya
ya korban salah tangkap itu. Oke guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.